Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah Rabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama belajar, kita sama-sama untuk menjadikan ini sebagai wasilah agar kita jauh lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala dan juga sekaligus ini wasilah untuk kita mendapatkan kebahagiaan, baik bahagia di dunia maupun bahagia di akhirat. Bapak Ibu, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kapan kira-kira Bapak Ibu kawan-kawan merasakan kebahagiaan yang benar-benar membuat Bapak Ibu dan kawan-kawan betul-betul merasakan itu ada sebuah kebahagiaan. Betul-betul merasakan bahwa Allah benar-benar sayang sama diri kita. Kita merasa bahwasanya apa yang menjadi keinginan kita itu bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, kemarin, lusa, pekan sebelumnya, 1 bulan yang lalu, ataukah kapan? Masih ingatkah kawan-kawan? Masih bisakah dirasakan bagaimana bahagianya kita ketika itu? Masih bisakah kita rasakan bagaimana kita menjadi orang-orang yang luar biasa? Orang-orang yang mudah berbagi kebaikan dengan orang lain. Karena ketika seseorang bahagia, orang ini akan mudah tersenyum, orang ini akan menjadi yang ramah, menjadi periang, gemar berbagi, atau mungkin dengan cara gampangnya adalah suka traktir teman, dan juga mudah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Menganggap bahwasanya Allah itu sayang betul dengan diri kita. Namun sebaliknya, ketika seseorang merasa sedih, merasa kecewa dan juga putus asa, maka yang ada adalah murung. Tidak bisa merasakan kebahagiaan, mudah marah, kecewa, sakit hati. Nah, teman-teman, kawan-kawan, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba kita tanyakan dalam hati kecil kita yang paling dalam. Kita tanyakan apa sebenarnya tujuan kehidupan kita ini. Kita ini mau kemana? Kita ini mau ngapain sih? Tujuan kita ini apa? Ada orang bekerja, ada orang berdagang, ada orang yang menjadi karyawan. Tujuannya apa?
Ada yang mengatakan, Ustadz, saya pengen punya penghasilan besar. Oke, kalau sudah punya penghasilan besar untuk apa? Untuk membiayai kebutuhan hidup dan saya dan keluarga. Oke, kalau itu sudah terpenuhi, apa yang dirasakan? Kebahagiaan. Betul. Ustadz, saya berdagang agar saya punya penghasilan besar. Oke, untuk apa? Agar saya bisa melunasi utang Ustadz. Oke, bagus. Setelah lunas, apa yang Anda rasakan? Bahagia. Jadi kawan-kawan Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, sebenarnya apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini, semuanya nanti akan bermuara pada satu titik, yaitu kebahagiaan. Namun, dalam perjalanannya, dalam prosesnya, ada yang orang itu nanti bisa merasakan kebahagiaan, ada juga orang yang justru malah sebaliknya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena orang-orang yang mereka tidak bisa merasakan kebahagiaan, meskipun mereka sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Bekerja dapat duit banyak, oke sudah. Berdagang dapat keuntungan, oke sudah. Tapi kenapa? Kebahagiaan juga tak kunjung mereka dapatkan. Kebahagiaan tak kunjung mereka rasakan dalam kehidupan. Karena ternyata mereka menyandarkan hidup mereka itu tidak kepada Allah tetapi kepada makhluk dan juga kepada benda. Dan dalam kehidupannya, jika seseorang masih suka melakukan sesuatu dengan keinginan sendiri, sakarepe dhewe kalau orang Jawa bilang, suka sendiri, semaunya aja, maka nanti hasil akhirnya yang akan diperoleh adalah kesedihan, bukan kebahagiaan. Nah, oke. Malam hari ini, kawan-kawan, kita akan belajar tentang itu, tentang kebahagiaan. Dan setiap orang, setiap diri kita, saya yakin pernah merasakan kebahagiaan. Nah, ketika kita pernah merasakan bahagia, maka tugas kita malam hari ini, kita akan mendaur ulang kembali. Kita akan merasakan kembali kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Dan ketika kita bisa mendaur ulang, maka kita akan mendapatkan rasa kebahagiaan yang sama. Sebagaimana teman-teman punya kertas yang sudah tidak dipakai, teman-teman daur ulang kembali. Kertas itu menjadi kertas yang nanti bisa dipakai kembali. Atau teman-teman daur ulang kertas itu menjadi benda ataupun produk lain yang itu bisa membuat atau bisa memberikan nilai kemanfaatan. Nah, sama seperti itu, teman-teman ya. Jadi malam hari ini kita akan belajar bagaimana kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Setiap orang tentu pernah merasakan kebahagiaan. Bahagia ketika naik kelas, bahagia ketika lulus sekolah, bahagia ketika bisa masuk perguruan tinggi pilihan, bahagia ketika bisa diwisuda, bahagia ketika lulus, bahagia ketika diterima di pekerjaan yang diinginkan, bahagia saat menikah, bahagia saat mendapatkan anak, bahagia saat mendapatkan bonus dari kantor, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kebahagiaan-kebahagiaan itu bisa kembali, kata kalau orang bilang recycle, bisa di-recycle, bisa didaur ulang. Yang teman-teman bisa kembali merasakan kebahagiaan itu. Nah, setelah malam hari ini, saya harapkan teman-teman belajar dan kita semua belajar sehingga kita bisa merasakan kembali kebahagiaan. Dan setiap harinya kita bisa merasakan kebahagiaan. Izin untuk menyampaikan materinya.
Baik, kita akan awali ya mukadimah kita ya kajian kita dengan mukadimah dari sebuah hadis riwayat Malik dan juga Baihaqi, dan teman-teman kawan-kawan Ustadz-Ustadzah Bapak Ibu, saya pikir ini sudah sering ya mendapatkan hadis ini, mungkin sudah tak asing lagi gitu ya. Nah, coba kita ulang kembali ya. Taraktu fikum amroini lang tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulihi. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kalian tidak akan pernah tersesat selamanya selama berpegang kepada keduanya itu. Disebutkan yaitu adalah kitab Allah dan juga sunnah Rasulnya. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini sudah jelas. Barang siapa yang mereka berpegang teguh kepada keduanya, pada Quran dan Sunnah, maka jalan ini menuju jalan kebahagiaan. Karena inilah sebagai kunci dalam kita menjalani kehidupan ini dengan jauh lebih baik lagi. Nah, ketika kita sekali-kali saja berupaya untuk meninggalkan salah satu atau bahkan keduanya, maka sebagaimana dipesankan oleh Rasulullah, tentu kita akan tersesat. Kita akan salah jalan. Kita nggak ngerti arah. Dan itu sering terjadi kita alami. Karena apa? Karena begitu kita punya persoalan, begitu kita punya tujuan dan arah, namun arah dan tujuan tersebut tidak pernah disandarkan kepada Quran dan hadis. Tidak pernah disandarkan pada Quran dan Sunnah. Terkadang hanya suka ego sendiri. Nah ini sudah jelas ya kawan-kawan ya. Maka kebahagiaan tentu kita akan dapatkan ketika kita berpegang kepada keduanya. Lantas apa yang harus kita lakukan terhadap dua hal ini? Ya kita belajar. Kita baca, kita fahami, kita belajar, dan juga kita amalkan. Sampaikan meskipun hanya sedikit yang bisa kita fahami. Nah, teman-teman kawan-kawan sekalian, kalau tadi di awal kita ada pertanyaan, kenapa ada orang yang memiliki tujuan yang sama, tetapi hasilnya berbeda. Yang satu bisa merasakan kebahagiaan, yang satu tidak. Karena ternyata yang satu berpegang kepada Quran dan Sunnah, tapi yang satu berpegang kepada akal dan pikirannya saja. Maka tentu ini akan jauh hasilnya. Tidak akan sama, ya, tidak akan sama. Nah, oke, ya, kita akan coba lanjutkan. Nah, coba ini Allah jelaskan di Quran surat Toha ayat 123-124. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma.
Mohon untuk yang mic-nya masih terbuka untuk di mute ya, agar tidak masuk ke ruang Zoom. Oke, baik. Saya lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala sampaikan, maka jika datang kepadamu petunjuk dariku Allah Subhanahu wa taala, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku itu, maka ia tidak akan pernah sesat dan juga tidak akan celaka. Wala fala yadhillu wala yashqa. Maka tidak akan pernah sesat dan juga tidak akan pernah celaka. Namun sebaliknya, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan yang buta. Di dunia saja, ini Allah sebutkan baginya penghidupannya menjadi sempit, nggak ngerti arah, tersesat, celaka hidupnya. Maka tidak bisa merasakan kebahagiaan. Yang dirasakan ya tentang kesempitan terus. Sempit hidupnya, sempit rezekinya. Ya seolah-olah memang tidak ada kebaikan dalam kehidupannya. Nah, bisa jadi karena tadi Allah sampaikan karena kita berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mau melakukan apa yang Allah perintahkan dan juga tidak meninggalkan apa yang Allah larang. Bisa jadi Bapak Ibu kawan-kawan, ketika kita berbicara tentang perintah Allah, mungkin kita bisa dengan mudah, dengan semangat untuk menjalankannya. Allah perintahkan saum, puasa, oke, samina wa atona. Allah perintahkan kita untuk sholat, samina wa atona. Allah perintahkan kita untuk zakat, oke, siap. Allah perintahkan kita untuk umroh haji, oke, siap. Allah perintahkan kita untuk infak, oke, siap. Allah perintahkan kita nyantuni anak yatim, oke, siap. Ketika kita ngomong tentang kebaikan, ngomong tentang amar ma'ruf, ngomong tentang apa yang Allah perintahkan, rata-rata 90% lolos. Tapi kalau kita berbicara tentang apa yang Allah larang, justru kebalikan. Banyak di antara kita yang tidak lolos. Banyak perintah-perintah, banyak larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala yang secara halus kita mengikutinya. Yang secara halus kita lakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak kita tinggalkan. Meskipun ada juga yang memang secara terang-terangan meninggalkan, secara terang-terangan mengerjakan apa yang Allah larang. Ya, maka ini yang menyebabkan diri kita tidak bisa merasakan kebahagiaan. Akhirnya nanti dalam kehidupannya itu akan bersandar kepada makhluk. Ketika ada persoalan, minta tolongnya ke siapa? Ke teman. Minta tolongnya ke siapa? Ke makhluk. Bukan lagi ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah itu ada di urutan kesekian ratus. Ketika semua sudah mentok, sudah mentok, sudah mentok. Sudah mentok pun kita larinya bukan ke Allah, masih kita cari yang lain. Barangkali masih ada celah. Dan Allah berada di urutan yang paling ujung. Ya, oke. Maka teman-teman sudah jelas bahwasanya ketika kita mengikuti apa yang Allah perintahkan, menjauhi apa yang Allah larang, berpegang teguh kepada apa yang Rasulullah tinggalkan tadi, ya insya Allah kita tidak akan pernah tersesat, kita tidak akan pernah celaka. Maka kebahagiaan yang bisa kita rasakan. Dan ketika kita selesai sholat, doa ini tidak pernah terlepas dari lisan kita.
doa ini senantiasa kita baca. Bahkan sehari semalam minimal kita baca 5 kali. Jika ditambah dengan yang sunnah, jika ditambah dengan amalan-amalan yang lain, maka akan jadi sekian kali. Tapi minimal kita membaca ini selepas sholat wajib. Doa yang kita sebut sebagai doa sapu jagat. Doa yang ringkes, simpel, tetapi mencakup 2 hal. Mencakup 3 hal ya, mohon maaf 3 hal. Yang pertama, kebaikan ataupun kebahagiaan kita di dunia. Yang kedua, kebaikan ataupun kebahagiaan kita di akhirat. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya, kita minta agar dijauhkan dari azab neraka. Doanya sangat familiar. Mungkin kawan-kawan semua sudah hafal doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini sudah hafal. Ya, baca. Rabbana ya Allah, ya Rabb, ya Tuhan kami. Rabb yang menguasai segala alam jagat raya ini. Rabb yang maha pengasih, yang maha penyayang. Rabb yang maha pengampun. Rabb yang merajai. Rabb yang membagikan rezeki. Sang pemberi rezeki. Apa yang kita minta? Agar kita diberikan kebahagiaan di dunia. Kebaikan ataupun kebahagiaan di dunia. Selama kita hidup. Diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ada fasilitasnya. Kita bisa manfaatkan. Dan juga kita minta kebaikan ini tidak hanya sekedar kita di dunia, tapi juga sampai nanti kebaikan di akhirat. Dan pada endingnya, kita terlepas dari siksa api neraka dan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita doa ini, sebenarnya kita sedang minta kepada Allah agar kita bisa bahagia. Tapi, tatkala kita tidak memahami dari isi doa ini, hanya sekedar doa saja tidak bisa memahaminya, maka tindakan kita dan perilaku kita akan terkadang jauh dan juga berbeda dengan apa yang kita doakan. Kita minta doa kebaikan di dunia, kita minta doa kebaikan di akhirat, kita minta terhindar dari siksa kubur, tetapi perilaku tingkah laku kita justru malah membuat diri kita tidak bahagia di dunia, membuat diri kita tidak baik ketika di akhirat, dan justru apa yang kita lakukan mendekatkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang kita berseberangan dengan apa yang kita doakan. Ya, oke. Kita lanjut lagi. Nah, menurut Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyampaikan ada 4 ciri seseorang mendapatkan kebahagiaan. Nah, kita kan sama-sama evaluasi, ya. Kita sama-sama evaluasi. Oke, ya. Nah, beliau menjelaskan ini terkait dengan Quran surah An-Nahl ayat 97. Ayatnya kita baca dulu. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal baik, baik laki-laki ataupun perempuan, dan mereka dalam keadaan beriman, maka ini nanti yang membedakan, teman-teman. Ya, ini yang membedakan. Ada orang yang berbuat baik,
laki-laki dan perempuan, tetapi tidak beriman. Beda nanti ya. Jadi kata iman inilah yang nanti membedakan siapapun yang melakukan kebaikan. Jadi ada orang melakukan kebaikan, tapi mereka tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ya, kita sering bisa lihat di masyarakat orang-orang yang mereka tidak meyakini akan adanya Allah Subhanahu wa taala, tetapi mereka tindakan perilakunya sangat baik kepada masyarakat. Nah, akan berbeda. Nah, di ayat ini disebutkan bahwasanya yang melakukan kebaikan itu, yang melakukan amal soleh itu, laki-laki ataupun perempuan, dan mereka keadaan beriman, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi kehidupan yang baik, kebahagiaan ketika di dunia. Dan juga sesungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik ketika di akhirat. Jadi Allah berikan kebahagiaan, balasan di dunia, kebahagiaan, kehidupan yang baik, dan juga balasan di akhirat yang jauh lebih baik. Kuncinya ada di mana? Kuncinya ada di iman. Ya, amal soleh dan kemudian dilanjutkan dengan iman. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sering ada juga bertanya, Ustaz, ini ada saya punya kawan. Oke, gimana? Dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, tetapi amalnya luar biasa, Ustaz. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya simple. Ya, jawabannya sungguh simple, kawan-kawan. Ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ada nilainya bagai buih yang ada di lautan. Kenapa? Karena mereka tidak iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan barangkali mereka di dunia dibalas juga atas kebaikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak untuk di akhiratnya. Nah, terkait dengan ini tadi tentang kebahagiaan, bagaimana ketika seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan ketika mereka ada di dunia dengan kehidupan yang baik tadi. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi dengan 4 tanda. Yang pertama, yaitu disebutkan bahwasanya orang yang memiliki tanda ini, maka mereka mendapatkan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu adalah mendapatkan rezeki yang halal. Nah, rezeki yang halal ini bukan sesuatu yang pasif, teman-teman. Tetapi bisa diusahakan. Bagaimana kita bisa mengusahakan tersebut? Apakah rezeki yang nanti kita dapatkan itu halal ataupun tidak? Itu adalah kembali kepada diri kita. Kenapa? Karena bagaimana cara kita mendapatkan, itulah yang nanti mempengaruhi hasilnya. Dan bagaimana cara kita mempersiapkan untuk mendapatkannya, maka itulah nanti yang akan mempengaruhi caranya untuk mendapatkan tersebut. Di buku Manhajul Quran Bisa Kaya, teman-teman bisa buka nanti ya. Di sana kita sudah jelaskan tahapan-tahapan untuk punya bisnis yang berkah, yang hasilnya berkah, yang dimulai dengan niatnya yang benar. Niatnya bukan sekedar untuk mencari keuntungan dunia, bukan hanya sekedar untuk memperkaya diri, tetapi agar bisa berbagi manfaat kepada orang lain. Jadi kita punya bisnis, kita punya usaha, kita punya dagang, maka niatkan bahwasanya agar kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Baik manfaat secara langsung dengan barang yang kita dagangkan, atau manfaat dari hasilnya yang nanti kita bisa bagikan kepada orang lain.
Yang kedua, yaitu adalah produk atau jasanya ini harus benar. Ya, nanti bisa dibuka di buku ya, ada produk atau jasa harus benar. Sehingga produk yang kita jual ya harus benar-benar produk yang memang halal. Jasa yang kita jual yang harus jasa yang halal gitu ya. Yang ketiga, setelah produk adalah cara pemasarannya. Mohon maaf, modalnya dulu, modalnya. Mohon maaf, saya ulang ya. Berarti tadi dari niat, kemudian modal. Mohon maaf, modal dulu. Modalnya dari mana? Modalnya apakah sumber modalnya ini dari riba ataukah tidak? Karena nanti akan pengaruh ke hasil, ke endingnya, ya, ke hasil ataupun endingnya. Setelah modal, kemudian produk atau jasanya tadi, kemudian yang keempat, cara pemasarannya, apakah dengan unsur bohong, ya? Karena sekarang banyak sekali ya, flexing di media itu luar biasa. Hanya sekedar untuk menarik orang agar ikut gitu ya. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Nah, tidak boleh dengan cara-cara flexing seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima adalah cara menyalurkan hasilnya. Disalurkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 2,5% dari hasil yang kita dapatkan itu menjadi haknya orang lain. Yang ini harus kita keluarkan. Baik berupa infak sedekah ataupun berupa zakat. Nah, sehingga ketika cara ini, cara ngedapetinnya ini sudah benar, maka rezeki yang kita dapatkan, insya Allah akan rezeki halal. Dan ini berkah. Ketika sudah berkah, maka akan mencukupi kehidupannya. Jadi beda, ya beda. Seseorang yang bekerja mendapatkan hanya sekedar mengejar jumlahnya saja, ya mungkin jumlahnya dapat banyak, tetapi tidak bisa berkah. Maka tidak akan mencukupi untuk kehidupannya. Ya, seperti itu. Kenapa? Karena terkait dengan rezeki, terkait dengan harta, ini yang pertanyaannya luar biasa banyak. Ya. Pertanyaannya nanti oleh malaikat ditanyakan kepada kita, ini tuh dari mana? Rezeki atau harta yang kita dapatkan. Cara cara memperolehnya seperti apa? Kemudian memanfaatkannya bagaimana? Itu nanti kita ditanya. Maka sekali lagi teman-teman, ketika kita punya rezeki yang halal, meskipun jumlahnya tidak banyak, kita terima atau kita pegang, itu Masya Allah. Rasanya bahagia. Adem tuh dalam hati, tenang tuh dalam hati. Cukup. Kita yakin apa yang kita pegang itu cukup. Gitu ya. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu adalah qanaah. Qanaah itu ikhlas. Atau narimo kalau dalam bahasa Jawa. Narimo yang pandu. Menerima dengan ikhlas apapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya ketika seseorang itu bisa qanaah, bisa nerima, maka akan muncul rasa bahagia. Dan itu kita juga alami. Sebagai contoh begini, teman-teman ya. Sebagai contoh begini. Teman-teman, ini misalnya dikasih nih ya, dikasih orang uang 100.000. Ya, ketemu orang, kita dikasih uang 100.000. Kita tidak punya uang, kemudian dikasih uang 100.000. Senang enggak kita? Senang. Ya, senang. Setiap orang pasti senang dikasih uang 100.000. Nah, pertanyaan kedua, ternyata kita dikasih 100.000 nih. Yang awalnya kita nggak punya, kita dikasih jadi senang. Nah, kita punya teman yang sama-sama nganggur, yang sama-sama nggak kerja, yang selevel dengan diri kita.
dikasih 300.000 sama orang itu. Pertanyaannya, kira-kira rasa sekarang kita gimana nih? Nah, yang pertama saya yakin semua orang akan jawab bahagia. Kita nggak punya duit dikasih 100.000 bahagia. Seneng kita. Tapi yang kedua kondisinya, ada teman kita yang sama juga, tapi dikasih 300.000. Sama-sama nggak punya duit dikasih 300.000. Apa yang terjadi dengan perasaan kita? Sedih, iya. Nggak banyak yang mereka tetap bahagia itu nggak banyak. Kenapa seperti itu? Karena justru kita melihat kebahagiaan orang lain. Kita tidak fokus dengan apa yang kita dapatkan. Nah, terkadang kita ngelihat tetangga kita, Masya Allah. Mereka bisa beli kulkas, bisa beli TV baru, bisa beli kendaraan baru. Kita ngelihat itu. Saat kemarin sebelumnya, kita tidak punya apa-apa, kemudian dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita udah merasa senang, bahagia. Tapi ngelihat tetangga kita yang kemudian diberikan lebih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, muncul kemudian rasa kurang terima tadi. Kita udah nggak qanaah lagi. Sehingga rasa kebahagiaan itu terkikis atau bahkan mungkin sudah hilang. Ya, terkikis atau mungkin bahkan sudah hilang kawan-kawan. Nah, maka qanaah ya. Dan sikap qanaah ini yang nanti akan memunculkan rasa syukur. Jadi ketika seseorang sudah bisa ikhlas menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sepahit apapun, seberat apapun, ketika itu datangnya dari Allah diterima dengan ikhlas, maka akan muncul rasa syukur. Oh iya ya, saya kan tadi awalnya nggak punya duit. Ini dikasih duit 100.000. Bersyukur. Teman saya dikasih 300.000 ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Jumlahnya beda nggak apa-apa, nggak harus sama. Tanpa mengurangi rasa kebahagiaan yang ada dalam hati kita. Kita bersyukur. Ya kan? Kita bersyukur kawan-kawan. Bahkan dalam sebuah hadis dia riwayat Muslim kita bisa lihat bahwasanya seseorang ketika ingin merasakan kebahagiaan itu kita harus senantiasa melihat ke bawah, bukan melihat ke atas. Gitu ya. Jadi lihatlah orang yang berada di bawah kita. Orang-orang memang memperoleh apa yang tidak kita peroleh. Gitu ya. Mendapatkan sesuatu, kita mendapatkan sesuatu yang mereka tidak bisa dapatkan. Kita bisa makan 3 hari, 1 kali, 1 hari 3 kali. Kita bisa melihat orang lain yang makannya hanya sehari 2 kali atau bahkan cuma 1 kali. Kita tiap hari bisa gonta-ganti baju. Kita bersyukur karena ada orang lain yang mungkin 2 hari baru ganti 1 kali. Karena memang tidak punya banyak baju. Ya, jadi ketika rasa qanaah ini ada, teman-teman, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Narimo tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, ciri atau tandanya, yaitu adalah mendapatkan hidayah untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka teman-teman ketika melihat kita bisa ibadah yang awalnya masih bolong-bolong sekarang sudah tidak bolong-bolong lagi, ketika kita lihat dari kacamata Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah nikmat yang besar. Awalnya tidak bisa bangun malam, awalnya tidak bisa puasa, awalnya sholatnya masih bolong-bolong, sekarang udah nggak bolong-bolong lagi. Itu adalah bagian dari nikmat yang memang harus kita syukuri terlebih dahulu. Nah, ketika kita tidak melihat itu, seringkali teman-teman banyak ya, Ustaz, saya sudah sholat tahajud,
saya sudah sholat duha, saya sudah infak rutin tiap hari, saya sudah rajin baca Quran, saya sudah amalkan silaturahmi. Tapi kenapa hidup saya tidak pernah berubah? Coba dari kacamata mana? Seolah-olah kemudian tidak pernah merasakan kebahagiaan. Padahal bisa sholat duha, bisa baca Quran, bisa sholatnya tidak bolong-bolong, bisa rutin baca Quran, infak dan seterusnya. Itu adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak diberikan ke setiap orang. Maka sering saya sampaikan pada teman-teman yang ada di challenge menurut Quran, yang mereka masuk ke grup challenge, itu orang-orang pilihan. Karena tidak semua orang bisa masuk. Tidak semua orang bisa masuk. Tidak semua orang diberikan kesempatan. Ya, bahkan ada yang pengen masuk tapi kuota udah full, dan nggak bisa lagi. Allah belum izinkan. Nah, ini sehingga teman-teman, ketika teman-teman bisa melakukan ibadah saja, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan bagian dari rezeki yang besar. Dan harusnya yang dirasakan adalah kebahagiaan, bukan kesedihan. Dan ini banyak teman-teman alami, banyak ya. Kita punya banyak kisah, kita punya banyak cerita terkait dengan hal ini. Ada orang punya utang ratusan juta masih bisa senyum, masih punya ketawa-ketawa, masih bisa jalan-jalan gitu ya. Ya kenapa? Karena dia sudah merasakan kebahagiaan. Ya, ini ciri yang ketiga atau tanda yang ketiga. Kemudian tanda yang keempat adalah bisa merasakan manisnya ketika ibadah. Dan bahkan merasa kurang ketika tidak melakukan ibadah itu. Merasa kurang. Aduh, saya hari ini kok belum baca Quran ini. Saya kok belum zikir ini. Ada yang merasa kurang. Dan ketika sudah melakukan itu, nikmat luar biasa, manis. Kerasa manis, ibadah itu kerasa ringan, kerasa enteng. Bahagia orang di situ. Baru ambil wudhu aja, Masya Allah. Sudah merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Dan ini sekali lagi adalah teman-teman, rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka harus disyukuri tadi. Ya. Dan bagaimana seseorang itu benar-benar bisa merasakan ibadah itu nikmat, ibadah itu manis. Itu gimana? Ketika ibadahnya itu hanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang menjalankan ilmu Quran, hilangkan dulu keinginan-keinginan duniawinya. Ya, hilangkan dulu keinginan duniawinya. Nanti itu di belakang. Yang terpenting adalah raih ridhonya Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Maka kebahagiaan yang nanti akan didapatkan. Dan ketika seseorang bisa merasakan kebahagiaan, maka sebagaimana janjinya Allah Subhanahu wa taala, ya akan diberikan kebaikan di dunia, kebahagiaan di dunia, akan diselesaikan segala urusannya, tidak akan tersesat, tidak akan pernah celaka. Ya, ini teman-teman ya. Nah, oke, teman-teman ya. Lalu bagaimana? Kalau tadi judulnya adalah tentang daur ulang kebahagiaan. Yang kita pernah merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang pernah kita rasakan itu, setidaknya kita berada di salah satu titik, salah satu tanda ini. Oh iya, saya dulu merasakan bahagia ketika saya mendapatkan rezeki yang halal. Saya bekerja betul-betul, itu hasil kerja jerih payah saya sendiri, dan ini benar-benar halal gitu ya. Mohon maaf untuk mic-nya teman-teman di mute ya. Di mute dulu ya teman-teman. Yang semuanya di mute ya. Jangan sampai ada suara yang masuk ke ini dulu ya. Biar tidak mengganggu. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Atau saat teman-teman merasa betul-betul narimo ing pandum. Itu benar-benar bisa merasakan kebahagiaan. Teman-teman saat benar-benar bisa fokus
ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan merasakan kebahagiaan. Nah, teman-teman, yang malam hari kita belajar di sini, maka kita akan coba recycle, kita akan daur ulang kembali. Kita bayangkan kebahagiaan yang pernah kita rasakan. Yang setiap orang pernah merasakan kebahagiaan itu kita rasakan. Bagaimana rasanya bahagia saat itu. Teman-teman pernah menang lomba makan kerupuk 17-an? Ya, bagaimana saat mendapatkan hadiah? Bahagia. Dilihat oleh orang lain bahagia. Nah, rasakan kebahagiaan itu. Atau mungkin ada yang pernah menang lomba balap karung, bahagia, rasakan kebahagiaan itu. Menang lomba tarik tambang, rasakan kebahagiaan itu. Bahagia ketika mendapatkan anak, bahagia saat menikah. Di hari pernikahan bahagia. Nah, rasakan kebahagiaan itu kembali. Bayangkan bahwa kita pernah merasakan bahagia, dan kebahagiaan itu akan kita rasakan kembali saat ini, untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Ya, sehingga teman-teman, inilah yang harus kita lakukan. Kita daur ulang kembali husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa nerimo ing pandum tadi? Bagaimana kita bisa qanaah? Bagaimana kita bisa ikhlas? Itu ketika kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika kita senantiasa berburuk sangka, gek nanti begini, jangan-jangan begini, begitu, dan seterusnya, justru malah diri kita akan terbawa arus dan juga kesedihan yang berlarut-larut. Maka senantiasa husnudzon. Dengan kondisi apapun saat ini, sekali lagi kan kawan, kita husnudzon. Dengan kondisi kita saat ini, kita husnudzon. Karena ini adalah jalan yang terbaik. Ada yang kemarin bercerita bahwasanya dengan berbagai banyaknya persoalan-persoalan ini, yang persoalan-persoalan yang dia hadapi saat itu, hingga itulah yang membawa dia bertemu dengan manut Quran. Maka dia ternyata ini jalan ceritanya. Allah pengen dipertemukan dengan manut Quran. Allah pengen dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Dikumpulkan dengan orang-orang yang senantiasa berpikir positif. Husnudzon yang pertama. Kemudian kita daur ulang kembali rasa ikhlas kita. Keikhlasan kita ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita saat menerima ujian-ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Keikhlasan kita saat menerima kebahagiaan-kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas. Tidak sekedar ikhlas ketika menerima ujian, tapi juga kita ikhlas saat kita menerima kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tambah. Nikmatnya Allah tambah kembali. Namun sebaliknya ketika tidak mau bersyukur, justru kufur, ingkar akan nikmatnya Allah, maka azabnya Allah sangat pedih. Maka yang dirasakan adalah kesesatan, sempitnya rezeki, celaka, dan seterusnya. Nah, sekali lagi, kalau kemudian kita tanyakan bagaimana agar kita bisa mendaur ulang kembali rasa kebahagiaan yang pernah kita dapatkan, satu kuncinya kita harus coba kembali daur ulang husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita daur ulang kembali rasa ikhlas kita. Kita daur ulang kembali rasa syukur kita. Ketika kita bisa kembali mendaur ulang ini menjadi atau kalau dalam bahasa handphone itu kita refresh kembali, maka kita akan dapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Baik, teman-teman, Bapak Ibu, status-status yang berbahagia. Alhamdulillah, demikianlah tadi materi sedikit yang kami sampaikan agar teman-teman bisa recycle kembali dan merasakan kebahagiaan
yang pernah dirasakan di masa lalu, kita rasakan mulai malam hari ini hingga besok hari dan seterusnya. Insya Allah, ketika kita minta kepada Allah, maka tentu Allah akan memberikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah kan kasir pada Ustadz Udin untuk materinya di malam hari ini luar biasa ya Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian. Kita kembali diingatkan ya, dengan pesan-pesan yang sungguh luar biasa yang akan menjadikan kita semakin mudah untuk kemudian bisa melakukan proses-proses perbaikan ke depan yang semakin kita inginkan. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, untuk selanjutnya ya sambil silakan mungkin ada yang mau istirahat sebentar. Kita akan mempersiapkan untuk session berikutnya yaitu sharing diskusi ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin sharing di forum malam hari ini bisa bertanya langsung ataupun juga menulis di chat ya. Silakan kalau ada yang mau sharing secara langsung bisa dibuka mic-nya untuk bisa disampaikan di forum ini. Silakan ada yang mau mulai? Pak siapa ya? Silakan ya. Silakan Bapak Ibu yang ingin sharing diskusi, mungkin ada yang bertanya juga dipersilahkan. Bisa terkait dengan materi kita malam hari ini ataupun hal lain yang ingin dipahami terkait dengan ilmu Al-Quran ini. Silakan ada yang mau sharing? Kami beri kesempatan. Monggo Bapak Ibu bisa langsung dibuka mic-nya ya. Oke, baik dari Pak Bayu ya. Silakan langsung saja Bapak. Baik, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Udin dan teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih atas waktunya. Ustadz, tadi saya sedikit mengutip untuk materi yang jenengan berikan, bahwasanya kalau kita ada persoalan, semua persoalan kehidupan di dunia itu kita harus bersandar yang nomor satu, intinya kita harus minta pertolongan kepada Allah. Jangan sampai terbalik. Pertolongan ke Allah itu di nomor sekian, kan gitu ya Ustaz ya. Ya, Namun pertanyaannya, ketika kita ada persoalan, apakah kita selalu senantiasa itu kita harus minta pertolongan kepada Allah tanpa melakukan ikhtiar dulu atau melakukan sebuah apa namanya istilahnya untuk kita menyelesaikan persoalan kita dulu secara logika, secara kekuatan manusia dulu, atau mungkin eh, kebalikannya Ustaz. Nah itu yang mungkin kita masih salah kaprah untuk istilahnya kita menafsirkan pertolongan kepada Gusti Allah itu tadi. ya. Mungkin itu dulu Ustaz. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Terima kasih Pak Bayu. Luar biasa ya. Jadi teman-teman ini yang seringkali kita lakukan gitu ya. Seringkali kita lakukan, kita ngotot nih, ngotot bahwasanya kita mampu nyelesain setiap persoalan itu. Mampu dengan kekuatan diri kita. Ya. Kita seringkali ngotot begitu. Kita lakukan, kita kejar, kita kerja apapun gitu ya. Sehingga nanti pada titik tertentu, ketika kita sudah nggak tahu lagi mau ngapain, kita toleh-toleh ke sana kemari, kanan kiri, udah nggak ada orang lagi yang bisa nolong, gitu ya. Baru deh kita lihat ke atas. Ya Allah, gitu ya. Seringkali begitu. Kalau kemudian bertanya apakah ini salah? Ya kalau pertanyaan apakah salah ya tidak salah. Tetapi cara yang kita lakukan ini justru membuang energi yang begitu besar. Kenapa? Kita udah mati-matian nih, udah energi kita fullin dulu. Wah, pokoknya yang bisa kita lakukan wajar aja deh, gitu. Lakuin terus ya.
Hingga benar-benar diri kita tuh udah benar-benar lelah, udah nggak tahu lagi mengapa, udah nggak bisa gerak gitu ya. Nah, coba kalau kemudian kita balik, apapun itu Allah dulu. Persoalan mau ringan, mau berat, Allah dulu deh. Laporan, ya Allah, saya bulan depan nih harus bayar angsuran. Dan hari ini belum pegang uang sama sekali. Gajian nggak tahu kapan dikasihkannya. Kebutuhan anak juga ada banyak yang belum terpenuhi. Bantu saya ya Allah. Udah pasrahin. Apa nanti Allah bantunya? Nah, dari situlah nanti kayak semacam kita bisa ngelihat sesuatu itu dengan wah, apa ya, ada celing-celing-celing ya, ide-ide begitu. Kita kok tiba-tiba ketemu dengan ini. Oh iya ya, kita lagi pengen ngejual rumah, baru aja keluar rumah, mampir di warung, jajan, ketemu sama orang yang lagi butuh rumah. Udah ketemu dah di situ. Allah mudah. Ya. Nah ini seringkali juga saya bahas terkait dengan duha misalnya. Teman-teman yang aktivitas, pekerjaan apapun, saya minta untuk duha dulu kan begitu. Sebelum aktivitas kerja atau aktivitas apapun, duha dulu. Laporan dulu sama Allah. Ya Allah hari ini saya mau buka toko nih. Ya Allah hari ini saya mau jualan nih. Ya Allah hari ini saya mau berangkat kerja nih. Dan hari ini saya harus ketemu klien. Kira-kira gimana ya Allah? Kalau memang klien ini baik untuk saya, mudahkanlah saya dalam presentasinya. Mudahkanlah dealnya. Dan itu Allah betul-betul tuntun kayak begitu. Allah tuntun, Allah kasih mudah gitu ya. Allah kasih mudah. Yang secara logika begini teman-teman. Ini mungkin sudah banyak yang ngalami ya. Jadi ketika tidak datang ke Allah dulu, itu kayak waktu tuh panjang banget. Nggak kelar-kelar nih urusan kita ini. Mau ketemu klien, janjian jam 9, ternyata klien molor jam 10 baru datang. Begitu klien baru datang, ternyata klien nggak langsung ngobrolin tentang rencananya. Masih sibuk nih klien, ditelepon keluarganya, ditelepon rekan bisnisnya begini-begini. Baru jam 11 nih, baru ngomongin kerjaan. Nah, klien udah nggak fokus. Klien udah nggak fokus. Kita presentasi ngalor ngidul macem-macem. Kayak masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, udah dia. Sampai jam 12 kita busa-busa. Kita ngomong udah panjang lebar nih. Sampai azan zuhur. Itu nggak clear-clear. Nggak deal-deal itu. Masih haho. Klien masih, aduh, kayak gimana ya? Masih tanya ini lagi. Masih panjang sampai jam 1, jam 2 nggak kelar-kelar tuh. Endingnya selesai jam 3. Nggak deal tuh. Nah, coba teman-teman yang ngadep Allah dulu. Mau ketemu klien. Janjian jam 9. Ternyata klien setengah 8 udah datang. Setengah 9 udah datang. Begitu ketemu jam 9 jeder. Klien langsung nyampein. Oke, to the point. Karena saya setengah 10 mau ini, mau ini, mau ini. Oke, cepet. Setengah 10 selesai. Deal. Allahu Akbar. Banyak teman-teman kayak gitu. Atau contoh saya misalnya begini. Saya mau ke Jogja nih. Cari kain. Ya udah laporan dulu sama Allah. Yang biasanya kalau kita nggak laporan sama Allah dulu, kita butuh waktu berangkat dari rumah jam 9, nanti nyampe rumah udah jam 2, jam 3. Ya, karena nyari bahan agak agak rumit, harus apa namanya datang ke satu toko ke toko yang lain gitu ya. Tapi kalau kita udah laporan sama Allah, jeda-jeda zuhur udah nyampe rumah. Ya, berangkat jam 10, 9 dari rumah, zuhur udah nyampe rumah. Ternyata mudah gitu ya. Begitu kita datang, jebret langsung datang pelayan yang biasa ngelayanin kita, langsung produknya ada, kita cari bahannya, jebret selesai bayar, selesai pulang.
Begitu dimudahkan oleh Allah SWT dan kita masih punya banyak waktu untuk ngerjain urusan yang lain. Jadi begitu Pak Bayu gambarannya. Insya Allah ya. Jadi ya apapun kita lapornya ke Allah dulu. Nanti dimudahkan oleh Allah SWT. Maka kalau dalam hadis disebutkan apa namanya? Ya segala sesuatu lapornya ke Allah. Bahkan sendal yang hilang pun lapornya ke Allah. Insya Allah seperti itu Pak Bayu. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya, Pak Ustadz. Artinya kita mendahulukan atau laporan dulu ke Allah tanpa meninggalkan ikhtiar ya, Pak Ya, Ustadz. itu Selaras ikhtiar, sambil ikhtiar berjalan nanti gitu, Pak. nyambung, ikhtiar tuh nyambung. Jadi tidak step by step ya, tapi apa namanya kita laporan ya langsung kita lakukan ikhtiar yang bisa kita lakukan begitu. Nah dalam proses itulah nanti Allah yang akan memudahkan. Baik, kamu terima kasih. Ya oke. Baik, terima kasih Pak Bayu untuk sharingnya. Kita akan lanjut untuk membacakan chat ya dari Pak Anto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustadz Kang Udin, untuk memberikan kemudahan jamaah, 2 kali saya untuk daftar umrah ke saya. Amalan 2 kali apa, Ustadz? Amalan-amalan apa? Oh, untuk memberikan kemudahan jamaah-jamaah saya untuk daftar umroh ke saya, amalan-amalan apa, Ustadz, yang perlu saya jalankan? Jazakumullah khairan katsir. Ustadz. Ya oke baik ya. Terima kasih Pak Anto. Ya, ini masuk ke teknis ya. Nah ini tentu banyak kalau kita berbicara tentang amalan-amalan seperti ini, amalannya cukup banyak ya. Ya, misalnya kita berbanyak istighfar. Karena bisa jadi dalam langkah-langkah kita tadi mengajak para jamaah mungkin ada dosa, ada khilaf yang kita lakukan. Kalau tadi kita berbicara di depan bahwasanya ya dalam materi promosinya ini harus benar. Kita menawarkan jasa maka harus benar juga cara promosinya. Nah, bisa jadi terselip kalimat atau kata yang mungkin kita kurang pas. Maka istighfar, insya Allah ya. Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang kedua, bisa juga kita perbanyak silaturahmi. Semakin banyak kita silaturahmi, ya di situ nanti akan banyak klien-klien, akan banyak jamaah-jamaah. Kemudian yang ketiga, perbanyak baca Quran. Ya semua amalan menurut Quran itu insya Allah akan memudahkan kita dalam bertransaksi, ya. Bertransaksi dalam dagang atau dalam urusan yang lain. Lalu bagaimana ketika jamaah kita, biar mereka juga dimudahkan dalam membayarnya, ya tentu ajarkan apa yang Pak Anto sudah lakukan ini, ajarkan ke jamaah juga. Sampaikan, bedah buku manut Quran. Beberapa leader di bisnis tertentu, tidak cuma satu bisnis ya, banyak ya. Berapa leader, mereka rutin melakukan pembahasan terkait dengan amalan-amalan di manut Quran. Nah, Pak Anto pun juga sama, bisa lakukan. Jadi, copy paste ya, copy paste. Silakan. Saya tidak membatasi ilmu ini untuk disampaikan kepada siapapun. Ada misalnya di sahabat kita di Jayapura ya, di Irian, itu mereka juga membedah buku ini, disampaikan ke jamaahnya di pengajiannya. Silahkan, monggo ya. Materi-materi kajian kita untuk di-share kembali, silahkan ya. Kita terbuka. Insya Allah, ketika benar-benar apa yang kita lakukan ini, maka jamaah kita juga akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah demikian Pak Anto ya. Demikian Pak Anto, semoga bisa dipahami. Terima kasih, Ustadz. Terima kasih. Baik, nggih, matur nuwun. Kita lanjut ke penanya berikutnya. Ini pakai nama user ya. Ustadz, bagaimana cara merayu Allah? Amalan apa yang harus dibanyakin agar lunas hutang dalam waktu dekat dan cepat? Silakan Ustadz. Ya, Bapak Ibu kawan-kawan yang pekan kemarin belum menyimak materinya, silahkan mungkin bisa disimak kembali pekan kemarin terkait dengan lunas hutang.
Nah, amalannya banyak di sana sudah kami sampaikan. Meskipun memang sebenarnya masih banyak ya amalan-amalan di luar sana yang bisa juga kita lakukan. Tetapi yang terpenting itu bukan sekedar berapa kali atau berapa banyak kita mengumpulkan amalan, tetapi amalan yang sudah kita pahami ini betul-betul kita amalkan dengan baik sampai pol. Contoh, baca Quran. Berapa juz Bapak Ibu kawan-kawan yang pengen sepelunas utang tadi, baca Qurannya per hari. Saya kasih bocoran. Kalau teman-teman pengen cepat dilunaskan utangnya, soal baca Quran ini ya, minimal 5 juz sampai 10 juz per hari. Lakukan. Kalau baca Quran kita masih di bawah 1 juz itu belum standar. Kalau pengen lunas cepat, bacanya 5 sampai 10 juz per hari. Rutinkan. Nah, ini baru baru soal baca Quran. Baru kemudian soal infak. Infaknya jor-joran. Kalau memang pengen segera lunas ya, infaknya jangan jangan yang 1.000 2.000. 5.000 10.000 itu masih ringan. Yang jor-joran. Yang kalau kita infak membuat hati kita itu bergetar. Nah, itu. Banyak ya. Termasuk silaturahmi. Ya lakukan silaturahmi tiap hari. Ketemu. Ya, ketemu. Jangan lewat telepon, jangan lewat WA. Ya, insya Allah itu. Intinya amalan yang ada di buku Al-Quran lakukan dengan maksimal. Insya Allah itu Gus. Baik, demikian Bapak atau Ibu ini ya yang bertanya. Silahkan dipraktekkan ya buku yang sudah dibeli ya, buku Al-Quran. Eh, Insya Allah nanti Bapak Ibu akan mendapat panduan untuk menyelesaikan amanah-amanahnya. Baik, kita masuk ke berikutnya dari Ibu atau Bapak Seli ini ya, dari Kalasan. Assalamualaikum Ustadz. Mau Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. bagaimana menyikapi jika pasangan susah dalam beribadah dan itu sangat berdampak sekali terhadap sikap suami, ketenteraman dan rezeki. Saya sudah berusaha memperbaiki diri sendiri, kadang sudah pada titik terendah kesabaran karena sikap-sikapnya. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Iya, terkait dengan kehidupan rumah tangga, sering kami sampaikan, tugas seorang istri cuma dua terkait dengan hal ini ya. Yang pertama adalah senantiasa mendoakan. Doakan agar senantiasa dapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mampu merubah sikapnya tadi, yang mampu membuat pasangan kita menjadi orang yang jauh lebih taat lagi kepada Allah, itu hanya Allah. Hidayah itu dari Allah. Tugas kita apa? Ya tugas kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, mengingatkan dengan cara yang baik. Mendoakan, mengingatkan dengan cara yang baik. Cara yang baik seperti apa? Ya seorang istri ya tentu sudah tahu masing-masing orang tentu punya karakternya, paham karakternya pasangan masing-masing ya. Bagaimana cara mengingatkan dengan cara yang baik. Insya Allah ketika dua hal ini terus dilakukan, jangan pernah putus asa. Hasil itu haknya Allah. Terkait dengan rezeki, jangan khawatir. Jangan khawatir. Itu tidak akan menghalangi rezeki ibu dan juga rezeki yang lain. Insya Allah akan tetap datang. Selama tugas ini tetap dilakukan. Ya, mendoakan dan mengingatkan. Sekali lagi, berubah dan tidaknya itu nanti Allah yang menentukan. Insya Allah demikian. Ya. Baik, demikian Bu Selin. Tetap istiqomah, berusaha ya dengan banyak doa. Insya Allah nanti Allah akan jawab ya apa yang menjadi usaha dari Ibu. Baik, lanjut dari chat ya ini ya, Bu Ratna Indah Kurniawati. Assalamualaikum, Ustadz. Mau Waalaikumsalam menanyakan, warahmatullahi. untuk sholat duha yang terbaik, apa dilakukan pagi saat sebelum aktivitas atau siang hari? Dan sholat istikharah dilakukan kapan? Monggo, Ya, Ustadz. baik. Yang pertama, duha tadi sudah saya sampaikan sebelum aktivitas. Sebagai bentuk kita laporan sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini saya mau bekerja. Ya Allah, hari ini saya mau dagang. Ya Allah, hari ini saya mau tugas. Nah, seperti itu. Kemudian istikharah kapan? Sholat istikharah itu dilakukan
tatkala kita sudah punya dua pilihan, tapi bingung mau pilih yang mana itu. Tapi kalau kita sama sekali belum punya pilihan ya bukan istikharah namanya ya. Itu hajat ya. Kalau kita sudah punya dua pilihan tapi bingung, misalnya mau pilih merah atau hijau ya, mau apa namanya pilih baju atau pilih kaos ya. Ya udah bingung pada pilihan itu, ya sudah silahkan. Salat istikharah 2 rakaat. Sholatnya kapan? Malam hari sebelum tidur. Nanti insya Allah akan diberikan jawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala kita sudah tidur. Ada mimpi nanti. Ini yang biasanya yang dilakukan nih para ini apa namanya jomblo ya, yang mau nikah bingung ada 2 calon gitu ya, menentukan calon mana nih yang terbaik buat saya, udah lakukan sholat istikharah. Insya Allah tiba-tiba malam nanti ada mimpi, ada jawaban. Oh, ternyata saya harus dengan si A. Insya Allah demikian. Baik, terima kasih Bu Ratna Indah ya. Iya, baik Bapak Ibu, setelah saja ini sepertinya sharing yang chat sudah habis. Ada yang mau bertanya langsung? Eh, Silahkan, masih ada waktu untuk satu dan mungkin satu penanya ya. Kalau tidak akan kita tutup karena waktu juga sudah menunjukkan pukul 21.35. Masih ada Bapak Ibu? Baik, kalau tidak ada kita cukupkan. Cukup Ustaz Udin, Kang Ya, Udin, cukup oke. ya? Cukup, insya Allah ya. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu satu-satu yang dirahmati Allah SWT, waktu sudah menunjukkan pukul 21:35 waktu Indonesia bagian Barat. Alhamdulillah, sharing, diskusi sudah kita jalankan. Insya Allah dengan ilmu yang sudah diberikan oleh Kang Ustadz Udin Yulianto semakin menguatkan kita, semakin eh, menjadikan kita semangat untuk semakin istiqomah dalam menjalankan nilai-nilai kebaikan yang nantinya akan merubah diri kita menjadi lebih baik lagi. Baik, demikian materi kita pada malam hari ini. Mari kita tutup forum kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tubuh ilaih. Terima kasih matur nuwun dumateng semuanya. Terima kasih pada Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara semuanya sudah hadir. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi